Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Sakit. Aku terjaga dari tidurku saat suara teriakan seorang perempuan yang terdengar tengah kesakitan tertangkap di indera pendengaranku. Aku kembali memusatkan pendengaranku. Mataku melirik pada jarum jam yang menempel di muka dinding kamarku. Pukul 2 dini hari, siapa yang berteriak-teriak di jam segini? Batinku. Telingaku semakin kupertajamkan. Aku penasaran dengan suara yang tadi ku dengar. Sakit sekali, Nek. Suara pekikan wanita itu kembali terdengar. Tahan, sebentar lagi selesai. Kali ini suara nenek. Ada apa pasien di waktu yang selarut ini? Aku membatin. Kemudian ku beranikan diri untuk bangkit. Berjalan menuju pintu, sedikit membukanya. Lalu mengintip situasi yang ada di luar. Dan ternyata benar. Itu adalah suara seorang wanita muda yang tengah melakukan aborsi. Aku meneguk ludah. Lagi-lagi aku merasa area bawah perutku serasa ngilu saat melihat nenek tengah melakukan tindakan aborsi kepada pasiennya. Aku beranikan diri untuk keluar dari kamar. Tante Tami terlihat tengah membantu nenek. Kok keluar, Del? Masuk kamar. Ini masih malam. Hardik Tante Tami kepada aku. Aku mau ke belakang, Tan. Jawabku. Memang benar. Karena melihat wanita muda itu tengah begitu kesakitan. Perutku pun tiba-tiba ikut sakit. Bahkan aku juga merasa mual dan ingin muntah. Ya sudah, jangan lama-lama. Jika sudah selesai, langsung kembali ke dalam kamarmu. Kunci pintunya dari dalam ya. Soroh Tante Tami. Aku mengangguk. Aku tak ragu lagi untuk mematuhi setiap perkataan Tante Tami. Karena aku yakin itu semua adalah demi kebaikanku. Tapi aku benar-benar merasa mulas dan tidak tahan ingin muntah. Sehingga aku memang harus pergi ke kamar mandi lebih dulu. Aku berjalan setengah berlari menuju kamar mandi. Harus cepat. Karena aku tak ingin melihat apapun yang tidak ingin kulihat. Karena waktu belum benar-benar pagi. Seusai dari kamar mandi, aku gegas menuju kamar. Perhatianku beralih pada sosok nenek yang tengah memakan janin bayi yang masih berdarah-darah di pojok dapur. Sosok nenek duduk di pojok dapur yang cukup jauh dari tempatku berdiri. Posisinya membelakangiku, hingga mungkin sosok itu tidak menyadari keberadaanku saat ini. Tapi aku dapat melihat jelas tangannya dan tengkuknya yang terlihat keriput. Seluruh rambutnya pun berwarna putih. Aku kembali merasa mual melihat nenek begitu lahap menyantap bahan anak manusia itu. Darah segar berceceran di sekitaran tempat duduknya. Aku tak berani mendekat. Kakiku yang keluh, kupaksakan melangkah untuk menjauh. Keringat dingin terus mengucur. Jantungku pun berdegup kencang. Aku berjalan dengan tangan berpegangan pada dinding, karena tubuhku serasa melemas. Saat sampai di depan kamarku, aku kembali dibuat terkejut. Nenek versi muda dan cantik masih menemani dan mengobrol dengan pasiennya yang baru saja selesai melakukan aborsi. Tante Tami terlihat tengah membersihkan tubuh wanita muda itu. Del, masuk kamar. Soroh Tante Tami. Ketika menyadari keberadaanku, seraya berusaha meneguk ludah. Ku menganggukkan kepalaku yang terasa begitu berat. Lalu aku segera membuka pintu kamar dan masuk. Saat di dalam kamar, aku segera menyusupkan tubuh gemetarku ke dalam selimut. Pagi harinya. Hari ini aku kembali masuk sekolah.
Setelah beberapa hari sekolahku diliburkan karena ada kejadian yang cukup tragis yang menimpa salah satu murid di sekolah itu. Seperti biasa, aku berangkat dengan berjalan kaki bersama Naya. "Delisa, ya ampun, kangen banget aku sama kamu," celoteh Lucy saat kita baru saja bertemu di sekolah setelah tak bertemu berhari-hari. "Sama, aku juga kangen sama kalian, sama kamu, sama Ivana juga. Ivana mana? Kok belum kelihatan? Ini kan udah mau masuk bentar lagi," ucapku seraya menengok jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Bukannya menjawab, Lucy malah menunduk dalam. Bahkan kulihat sudut matanya berair. "Kenapa?" tanyaku heran. "Hari ini Iva gak masuk, Del. Dia sakit, tapi sakitnya aneh. Tadi pas aku nyamperin dia ke rumah, Ivana menangis histeris, kayak anak depresi gitu. Dan mamanya pun pingsan sampai berkali-kali, Del. Aku kasihan lihat dia. Kita tahu sendiri kan, Iva itu anaknya ceria dan pecicilan. Tapi melihat dia depresi dan kesakitan begitu, aku gak tega banget." Lirik Lucy disertai sak tangis. Bahkan tangannya sesekali mengusap air matanya yang mengalir di pipi. "Ya ampun, kasihan banget Iva. Kira-kira dia kenapa bisa sampai begitu?" ucapku, turut sedih saat membayangkan keadaan Ivana dari cerita Lucy yang baru saja ku dengar. Lonceng berbunyi. Aku dan seluruh murid masuk kelas masing-masing. "Nanti kita jenguk Iva sepulang sekolah ya," ucapku pada Lucy. Lucy mengangguk, masih dengan tatapan sedih. Jam sekolah akhirnya berakhir. Seperti rencana kami, setelah pulang sekolah, aku dan Lucy pergi ke pasar untuk membeli buah segar. Buah itu akan kami bawa ke rumah Ivana, karena kami sudah berniat menjenguk Iva yang tengah sakit. "Assalamualaikum," ucapku hampir bersamaan dengan Lucy saat kami telah sampai di depan rumah teman kami. Pintu berderit. Seorang wanita tua muncul dari dalam rumah Ivana. Aku tebak mungkin itu adalah neneknya Ivana. Ada apa? Kalian siapa? Tanya nenek itu. Hanya kepalanya saja yang keluar, sedangkan pintu masih dalam posisi setengah terbuka. "Kami temannya Iva, Nek. Kami dengar Iva sakit. Kami datang untuk menjenguk," ucapku. Tidak perlu dijenguk, cucuku sudah sembuh, ketus nenek itu. Aku dan Lucy hanya terdiam mendengar jawaban dari nenek yang jika dia mati, usianya berkisar 70 atau mungkin 80-an. Jika itu benar, mungkin nenek ini seusia dengan nenekku. Hanya saja neneknya Iva wajahnya lebih tua sesuai dengan usianya. "Siapa, Bu?" Suara laki-laki terdengar dari dalam rumah. "Ini loh, ada temannya Iva datang. Kalau mereka sampai tahu apa yang terjadi pada ponakanmu, kan bisa bahaya." Nenek itu berbisik pada laki-laki di belakangnya. Tapi aku masih dapat mendengar cukup jelas suara bisikan dari nenek itu. Pintu dibuka semakin lebar. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas milik siapa suara laki-laki yang menanyai nenek Iva. "Om Arman?" sapaku girang saat Om Arman telah terlihat dan berdiri tepat di depan kami. "Delisa, kamu temannya Iva ya? Datang kemari untuk jenguk Ivana yang sedang sakit?" tanya Om Arman ramah. Bahkan senyum indahnya kembali terpancar. "Iya Om, boleh kan?" ucapku. "Boleh, mari masuk," jawab Om Arman. Setelah mendapatkan izin dari Om Arman, kami masuk. Meski aku melihat tatapan tidak suka dari neneknya Iva saat itu. Om Arman membawaku dan Lucy ke dalam kamar Ivana. Aku terkejut melihat keadaan teman baikku saat itu. Rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong. Bahkan luka seperti sekarang binatang buas.
terlihat jelas dan masih berdarah di area lengan dan lehernya. Aku mendekati Ivana di tempat tidurnya, di mana Ivana masih duduk termenung dengan tatapan yang kosong, sedangkan air matanya ia biarkan terus-menerus mengaliri pipinya. "Iva," ucapku. Ku peluk tubuh ramping Iva. Setelah 2 kresek buah ku letakkan di atas nakas. Pergi, pergi dari sini. Jangan sakiti aku." Aku begitu terkejut saat Ivana mendorong tubuhku hingga terjungkal di lantai. Ivana terus-menerus berteriak histeris dan ketakutan. Pergi dari sini. Jangan sakiti aku." Pekik Ivana. Aku tak kuasa menahan air mataku. Begitu miris melihat nasib Ivana saat itu. Dia begitu tertekan dan terlihat depresi. Apa yang membuatnya seperti itu? "Ayo, kita keluar saja dan bicara di luar," ajak Komarman, seraya mengangkat lenganku saat aku masih terpaku setelah jatuh di atas lantai karena dorongan dari Ivana. Aku dan Lucy menuruti apa kata Om Arman. Sepertinya Ivana memang sedang butuh waktu untuk sendiri. "Apa yang terjadi dengan Ivana, Om?" tanyaku pada Om Arman setelah kami duduk di sofa tamu rumah Ivana. Aku mengedarkan pandanganku. Tak kulihat bapak atau ibunya Iva ada di rumah. Apa mereka begitu terpukul dengan apa yang dialami anak mereka, seperti yang diceritakan Lucy, hingga mereka bahkan tidak keluar untuk menemui seorang yang berkunjung ke rumah mereka. "Tidak apa-apa. Ivana hanya ketakutan dan shock karena semalam melihat hantu." Jawaban dari Om Arman tidak membuatku puas. Setelah cukup lama berada di rumah Iva, kami berpamitan. Aku dan Lucy berjalan kaki menuju pulang. Cukup lama mulut kami terdiam. Kami berjalan dengan wajah murung dan perasaan yang sedih, mengingat teman baik kami yang terlihat begitu memprihatinkan. "Kira-kira Iva kenapa ya?" lirihku setelah cukup lama berdiam di sepanjang perjalanan kami. "Aku gak tahu, tapi tinggal Iva seperti kelakuan Nandini waktu itu," jawab Lucy. "Nandini?" tanyaku. Aku terkejut mendengar nama Nandini, karena aku juga mengenal wanita muda itu. Ya, Nandini adalah wanita muda yang datang aborsi pada nenek waktu itu. "Iya, Nandini tetanggaku. Dia juga bertingkah seperti Ivana. Saat bangun tidur dengan tubuh penuh cakaran. Nandini waktu itu bersikap seperti orang stres, tapi dia tidak mau bercerita tentang apa yang telah menimpanya." Kali ini, cerita dari Lucy membuatku terkesiap. Pikiranku kembali melayang pada benda kotor yang kemarin ku terima dari Yukinem, serta bakaran kemenyan yang tercium olehku dari kamar rahasia nenek. Apa itu berarti barang kotor yang dipersembahkan nenek adalah milik Ivana, dan Ivana telah menjadi korban tumbal perawan oleh nenek? Astagfirullahaladzim. Aku membatin. Hatiku terasa begitu nyeri dan sesak. Aku semakin mempercepat langkahku. Saat sampai di sebuah persimpangan, aku dan Ivana harus berpisah. Aku melanjutkan perjalananku hingga sampailah aku di depan rumah nenek. Aku bergegas membuka pintu, lalu masuk. Waktu itu sudah menjelang sore, rumah sudah terlihat sepi. Karena mungkin nenek sudah selesai menangani pasiennya, dan pasien-pasien nenek juga sudah pergi pulang. Aku mendongak pada kamar pengobatan. Kulihat nenek tengah duduk terlelap, dalam posisi menyandarkan kepala di sandaran kursi goyang yang nenek duduki. Aku menoleh ke sana kemari. Tante Tami dan anak-anak kemana? Batinku, karena rumah dalam keadaan sepi. Hanya nenek yang kulihat tengah mengantuk di atas kursi goyangnya. Kantuk nenek terlihat begitu lelap. Mungkin karena nenek kecapean setelah menangani pasien-pasiennya. Aku meneguk ludah, lalu berjalan mengendap mendekati nenek.
Setelah berada dekat, kuamati konde nenek di atas kepalanya. Kuamati gulungan rambut itu dengan tatapan seksama. Hingga mataku berhasil menemukan benda kecil seperti jarum yang terselip di dalam gulungan rambut itu. Bibirku refleks menyungging senyum. Dengan sangat hati-hati, tanganku mulai mendekati benda yang hanya terlihat pangkalnya itu. Tanganku gemetaran saat itu. Aku mulai menarik benda itu dengan sangat hati-hati. Tanganku tak lepas dari wajah dan mata nenek yang masih terpejam. Takut jika tiba-tiba nenek terbangun dan memergoki apa yang tengah aku lakukan. Aku mencabut benda kecil memanjang itu dengan sangat hati-hati. Bahkan aku sampai menahan nafasku karena merasa begitu tegang dan grogi. Tangan dan tubuhku pun gemetaran karena begitu takut jika nenek sampai terbangun dan melihat aksiku saat ini. Delisa. Benar saja, nenek terbangun. Saat pertama kali matanya terbuka, nenek langsung menatapku yang telah berdiri di belakangnya. Tatapannya terlihat kaget dan heran saat melihatku tengah berada tepat di belakang kepalanya. Nenek bangkit dari kursi goyangnya. Tatapan selidik itu masih belum lepas dari sorot mata nenek kepadaku. Aku menyembunyikan jarum yang baru ku cabut ke dalam saku rok biru dongker yang ku kenakan saat itu. Iya, aku masih mengenakan seragam sekolahku. Karena dari sepulang sekolah, aku memang baru sampai rumah. Karena harus mampir dulu menjenguk Ivana di rumahnya. Sedang apa kamu di sini? Tanya nenek masih menatapku. Aku meneguk ludahku. Ku terima tatapan selidik nenek dengan perasaan takut. Aku baru pulang, Nek. Tadinya pengen bangunkan nenek karena nenek ketiduran di kursi. Aku takut tengguk nenek sakit. Tadinya aku mau bangunkan nenek dan suruh nenek pindah tidur kamar. Tapi suaraku yang gemetar terpotong saat nenek tiba-tiba mengulas senyum dan mengusap ujung kepalaku dengan lembut. Makasih ya. Memang nenek merasa pegal dan capek. Tadi pasiennya banyak sekali, ucap nenek, seraya menengkuk kepalanya ke kanan dan ke kiri, lalu meregangkan otot tangannya yang mungkin terasa capek dan kaku. Aku hanya nyengir canggung menatap nenek, bersyukur karena nenek percaya dengan kebohonganku. Aku pamit ganti baju dulu, Nek. Pamitku. Oh iya, kok kamu baru pulang? Ini kan sudah sore. Nenek mengernyitkan dahinya. Ivana sakit, Nek. Aku mampir menjenguk di rumahnya, ucapku. Dadaku terasa begitu sesak saat harus mengingat kembali penderitaan teman baikku itu. Oh, jawab nenek singkat. Manik matanya bergeser ke samping. Nenek seperti tengah memikirkan sesuatu. Mungkinkah dia memikirkan Ivana? Entahlah. Sikap nenek memang penuh misteri. Semoga dengan jarum jam yang telah berada di tanganku, aku dapat menghentikan pengabdian gaib nenek. Oh iya, Nek. Tante Tami sama anak-anak kemana, Nek? Aku bertanya sebelum masuk ke dalam kamarku. Entahlah. Tadi ada lalat di sini. Mungkin mereka sedang main di tempat Lala, jawab nenek. Aku mengangguk mengerti. Lalu kulanjutkan membuka pintu kamar dan masuk. Del, kok kamu baru pulang? Dari mana saja? Tanya tante yang baru saja masuk ke kamarku bersama Naya, Nandu dan juga bayi mungil dalam gendongannya. Aku baru jenguk Ivana, Tan. Jawabku lesu. Aku memang mendadak sedih jika mengingat nasib Iva yang menyedihkan. Iva kenapa? Sakit? Tanya tante. Aku terdiam. Mataku menatap Tante Tami. Tak tahu harus bilang apa. Del? Tante kembali bertanya. Ivana sakitan dan sakitnya gak biasa. Dia menjerit-jerit, histeris dan ketakutan.
trauma dengan siapapun yang datang mendekat. Dan tubuhnya banyak luka cakaran, Tan, seperti cakaran hewan buas. Aku bercerita. Tante Tami terlihat begitu terkejut. Lucy bercerita kalau apa yang dialami Ivana saat ini sama persis dengan apa yang dialami Nandini, Tan. Apa itu berarti? Iya, Del. Ivana telah menjadi korban dari pengabdian nenek. Tante memotong kalimatku. Saat itu pula air mataku luruh di pipi. Jadi benar, ini semua adalah ulah nenek. Meskipun aku sempat menduganya, tapi mengetahui kebenaran yang menyakitkan, tetap saja terasa begitu sakit. Aku merasa bersalah pada Iva karena ini. Kuentahkan bokongku di atas kasur. Tatapanku kosong. Air mata begitu derasnya mengalir saat bayangan wajah malang Iva kembali tergambar jelas di pelupuk mataku. Maafkan aku, Iva. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Seandainya kemarin kubuang saja bungkusan dari Yuginem, mungkin Iva tidak akan mengalami petaka ini. Aku menangis. Tante Iva merengkuh tubuhku dan melekatkan ke dalam pelukannya. Dia teman baikku, Tan. Liriku. Iya, kita harus segera mencari jalan keluar agar tidak ada lagi janin anak kecil dan gadis desa yang menjadi korban atas perjanjian nenek. Ucapan Tante Tami membuatku segera melepaskan pelukannya. Ku keluarkan benda kecil runcing dari dalam saku seragam sekolahku yang sebelumnya telah ku lempar di keranjang pakaian kotor. Aku kembali pada Tante, membawa jarum tersebut. Aku berhasil mendapatkan jarum ini dari konde nenek, Tan. Bisikku, seraya menunjukkan jarum yang kumaksud. Bagaimana bisa, Del? Tanya Tante hampir tak percaya. Tapi aku melihat sorot mata takjub dari Tante Tami. Aku menceritakan bagaimana aku akhirnya bisa mendapatkan jarum benang itu. Tante memelukku sebagai tanda apresiasi atas keberhasilan kecilku itu. Terus kita apakan jarum ini, Tan? Kata Pak Kiai yang mengungkapkan tentang 3 benda itu. 3 benda yang dimaksud dapat memutarkan perjanjian nenek jika terkena air seni. Tapi Tante juga sebenarnya kurang paham cara kerjanya gimana. Terus kita harus gimana, Tan? Aku kembali cemas sekarang. Tante terlihat berpikir. Kita harus temui seorang untuk bertanya, ucap Tante kemudian. Sore berganti malam. Tak biasanya Tante membolehkan aku menemaninya keluar rumah di malam hari. Aku dan Tante Tami diam-diam keluar dari rumah setelah Nandu, Naya dan dedek bayi yang sudah diberi nama Slamet kami titipkan di tempat Lala. Menurut Tante Tami, dia sengaja memberi nama bayi lucu itu Slamet dengan harapan bayi itu tetap sehat dan selamat. Kita mau kemana, Tan? Tanyaku saat kami berjalan menyusuri jalanan kampung di tengah gelapnya malam. Kita akan menemui Mas Arman, jawab Tante Tami dengan nafas terengah karena kami tengah berjalan dalam langkah cepat. Tapi tadi siang aku lihat Om Arman ada di rumah Iva, Tan, ucapku. Oh ya sudah, kalau begitu kita pergi ke rumah Ivana saja, jawab Tante Tami setelah mendengar perkataanku. Kami pun putar arah menuju rumah Ivana. Om Arman itu omnya Ivana ya, Tan? Tanyaku penasaran. Iya, Om Arman adiknya Bapak Ivana, jawab Tante singkat. Aku hanya manggut-manggut. Beberapa menit kemudian sampailah kita di depan rumah Ivana. Tante Tami mengetuk pintu. Selang cukup lama pintu terbuka dari dalam. Kamu ngapain kesini? Pergi kamu, dasar wanita pembawa sial. Untuk apa datang sini lagi ya? Untuk menggoda anakku?
dan menjadikan dia korbanmu berikutnya. Nenek Ivana yang baru saja membuka pintu langsung marah-marah pada kami dan memberondong makian kepada Tante Tami. Tante Tami tak punya kesempatan untuk menjawab atau sekedar bersuara. Kulihat Tante menghapus air matanya berkali-kali. Maaf bule, tapi saya perlu bertemu dengan Mas Arman. Saya ada urusan penting. Ini sangat penting bule. Tante Tami berusaha menjelaskan, tapi wanita tua itu terus-menerus memaki dan tidak mau tahu. Mulut keriputnya selalu mengatakan jika Tante Tami adalah wanita pembawa sial. Sudah, kita pulang saja Tante, ajakku. Aku tidak tega melihat Tante terus-menerus dicaci maki oleh neneknya Ivana. Iya, pergi saja sana. Jangan pernah kalian datang lagi. Aku tahu sekarang, ternyata kemalangan cucuku terjadi. Semua karena dia berteman denganmu. Kali ini aku yang terhenyak saat tangan keriput nenek itu menunjuk tepat di depan wajahku. Jangan hina keponakanku, Nek. Silakan hina aku sepuasmu. Tapi ponakanku tidak tahu apa-apa. Kali ini, suara Tante Tami sedikit meninggi. Sudah Tan, kita pulang saja, ajakku. Aku benar-benar takut dengan pertengkaran ini. Kali ini Tante Tami menurut. Kami beranjak pergi dengan hati kami yang sama-sama terluka. Tami? Suara yang tak asing terdengar saat kami telah berjalan cukup jauh. Kami menoleh hampir bersamaan. Kulihat Om Arman berjalan setengah berlari menghampiri kami. Maaf, tadi aku sedang sholat Isya, ucap Om Arman dengan nafas tersengal. Mungkin karena dia berlari saat mengejar kami. Ada apa kalian mencariku? Tanya Om Arman setelah berdiri di dekat kami. Dengan tatapan lesu, Tante Tami menyerahkan jarum benang yang diambilnya dari dalam saku bajunya kepada Om Arman. Kita berhasil mendapatkan salah satu dari ketiga benda yang dimaksud ayahmu, Mas. Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan benda ini agar dapat memudarkan mantra yang terkandung di dalamnya. Ucapan Tante Tami terdengar lesu. Om Arman menerima benda kecil itu dengan sangat hati-hati, lalu terlihat mengamati. Kamu yakin ini jarum yang dimaksud? Ucap Om Arman setelah jarum itu berada di tangannya. Dan Lisa mengambil jarum itu dari dalam konde ibu. Kemarin ibu menggunakan jarum itu untuk menusuk telunjuknya sendiri dan mengambil darahnya. Jadi kami berharap jika itu jarum yang dimaksud oleh Kyai Samsul, ayahmu, Mas. Papar Tante Tami. Dan dari percakapan mereka, aku mulai paham. Mungkin ibu dari Om Arman tadi begitu marah saat melihat kami, karena neneknya Ivana itu menganggap Tante Tami sebagai penyebab dari meninggalnya ayahnya Om Arman. Mungkin itu baru dugaanku. Pasalnya, Tante pernah bercerita jika Kiai yang mengungkapkan tentang adanya 3 benda itu telah meninggal saat berusaha menolong Tante Tami dan juga Mama. Kalau yang aku pernah dengar dari almarhum ayah, 3 benda itu harus terkumpul dulu, baru mantranya bisa dimusnahkan. Serasa petir menyambar di depan kami. Mendapatkan 1 benda saja sudah begitu sulit. Apalagi jika kami harus mengumpulkan ketiga benda dulu, baru kami dapat terbebas. Sedangkan kami sendiri belum tahu 2 benda yang lain ada di mana. Apa tidak bisa dihapus satu persatu dulu? Tanya Tante Tami. Kami benar-benar semakin cemas. Om Arman menggeleng lambat. Terus gimana nasib kita, Tan? Tanya aku. Kutahan air mataku yang hampir tumpah. Aku benar-benar takut. Harapanku yang awalnya mengira kami akan segera bebas setelah berhasil mendapatkan jarum benang itu kini serasa sirna. Aku masih bantu mencari kok. Tapi memang ketiga benda itu begitu sulit ditemukan, karena hanya Bude Rahayu yang tahu
di mana dia menyimpan 3 benda yang telah dikeramatkan itu. Bahkan jarum benang ini ternyata tersembunyi di dalam rambutnya pun. Kita tidak pernah menduganya sama sekali kan? Om Arman berusaha menenangkan aku dan Tante Tami yang begitu terpukul karena merasa harapan kita telah sirna. Biarkan benda ini aku yang simpan sampai kita menemukan kedua benda lainnya. Setelah seluruh benda berhasil kita kumpulkan, barulah kita lakukan tindakan untuk memudarkan mantra di dalamnya, ucap Om Arman. Tante Tami hanya mampu mengangguk lesu. Sekarang kita pulang dulu. Bahaya bagi Delisa jika malam-malam masih di luar rumah. Om Arman memberi saran. Kami pun menurut. Aku dan Tante Tami bergegas pulang setelah berpamitan pada Om Arman, meninggalkan jarum benang itu pada Om Arman untuk disimpan. Ternyata memang benar dari cerita Tante Tami di sepanjang perjalanan pulang kami. Tante bilang jika Om Arman merupakan anak ketiga dari Kiai Samsul, seorang kiai yang sampai meninggal dunia karena berusaha menolong Tante Tami dan Mama dari terikatnya perjanjian gaib nenek waktu itu. Sedangkan anak kiai yang lain adalah bapaknya Ivana, saudara Om Arman yang satunya lagi, yang merupakan anak kedua dari neneknya Ivana bersama Kiai Samsul, juga telah meninggal. Dan tak lain itu juga karena ulah dari nenek Rahayu. Pantas saja jika nenek Ivana begitu membenci kami tadi. Kami berjalan dengan langkah cepat. Menurut Tante Tami, kita tidak boleh berada di luar rumah terlalu lama saat malam hari. Setelah cukup lama berjalan kaki, akhirnya sampailah kita di depan rumah nenek. Sebelum masuk ke rumah, kami pergi ke rumah Lala terlebih dahulu untuk mengambil Nandu, Naya, dan adik bayi Selamat. Makasih banyak Yayu telah bersedia direpotin menjaga mereka, ucap Tante Tami kepada ibunya Lala. Ya, kapanpun kamu mau, titipkan saja mereka di sini. Bude senang sama mereka. Mereka bertiga sangat manis dan nurut, ucap Bude Ida, ibu dari Lala. Oh, baik kalau begitu Mbak Yu, ucap Tante Tami sebelum akhirnya kita pamit untuk pulang. Lala tak terlihat. Mungkin dia sudah berdiam di kamarnya karena waktu sudah malam. Kami masuk ke dalam rumah. Kutebak nenek telah berada di dalam kamar rahasianya. Aku berpikir seperti itu karena asap dan bakaran kemenyan mulai tercium dari dalam kamar itu. Tiba-tiba aku begitu penasaran saat tante masuk ke dalam kamarku bersama anak-anak untuk menidurkan mereka. Aku iseng melekatkan satu telingaku pada daun pintu kamar rahasia nenek. Lancang! Aku terlonjak kaget saat suara seorang perempuan terdengar menyentakku. Suara itu serasa tepat di sisiku, padahal tak ada siapapun di sana. Bulu kuduku pun meremah. Ih, aku bergidik ngeri, kemudian berlari menuju kamar. Senin pagi, hari ini setelah melaksanakan sholat subuh, aku dan Naya ikut bergabung di meja makan bersama nenek dan Tante Tami untuk melakukan sarapan bersama sebelum kami melakukan aktivitas hari ini. Nandu dan adik bayi belum bangun, jadi mereka masih berada di kamar. Kulihat wajah nenek begitu murung. Tak biasanya dia seperti itu. Tatapan nenek kosong. Bahkan satu tangannya hanya mengaduk-aduk sup kentang wortel di dalam mangkuk. Yang kutebak mungkin sup itu dimasak juga bersama daging janin, seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku dan Tante Tami sama sekali tak berani menanyakan perubahan sikap nenek. Padahal aku sangat penasaran mengapa nenek sampai melamun di meja makan. Kalian ada lihat jarum benang tidak? Jarum benang yang kupakai menusuk jari Nandu menghilang. Lirih nenek dengan tatapan sayu. Aku dan Tante saling bertukar tatap. Aku berusaha meneguk ludah, kemudian beralih menatap nenek. Dan kami sama-sama menggeleng pelan. Nenek membuang nafasnya pelan.
Jarum itu bukan sembarang jarum. Kita bisa saja dalam bahaya jika sampai benda kecil itu jatuh kepada tangan yang salah. Keluh nenek. Raut wajahnya benar-benar terlihat begitu sedih. Memangnya ada apa dengan jarum itu, Bu? Tante Tami berlaga tidak tahu. Mungkin dia ingin mengetahui lebih banyak tentang jarum itu dari mulut nenek sendiri. Karena jarum itu... Rayu, keluar kamu. Belum sempat nenek menyelesaikan kalimatnya, gedoran pintu yang begitu memburu terdengar dari luar. Suara itu disertai juga dengan suara teriakan wanita tua. Tanpa berpikir panjang lagi, kami bangkit dan bergegas menghampiri pintu. Aminah, Pekik nenek setelah mengetahui neneknya Ivana yang datang bertamu saat itu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sedendam itu kamu pada keluarga kami, hingga kamu berniat menghancurkan dan menghabisi kami satu persatu, ah? Pekik wanita tua itu menuding wajah cantik nenek. Bibir nenek hanya menyungging, seolah memberi ejekan yang aku sendiri pun tak paham maksud mereka apa. Ada apa ini, bule? Tante Tami menyela dengan ekspresi khawatir. Ada apa? Kamu dan ibumu ini sama saja. Sama-sama suka membuat orang lain menderita. Nenek Aminah justru memaki Tante Tami. Tante hanya terdiam. Gara-gara kamu, cucu dan mantuku menjadi depresi. Pengabdianmu kepada setan telah menyengsarakan banyak orang. Aku tak akan tinggal diam. Aku harus katakan kepada warga siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka puji-puji. Maki nenek Aminah. Silakan saja. Apa kamu tidak lelah mengubar fitnah terus-menerus, ah? Terlepas dari benar atau tidaknya omonganmu, toh selama ini warga lebih percaya padaku karena kamu tidak punya bukti. Tukas nenek dengan nada ringan tapi menekan. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Kamu benar-benar sudah dikuasai oleh setan, Rayu. Pekik nenek itu lagi. Nafasnya tersengal. Dadanya pun terlihat naik turun saking kesalnya. Aku merasa kasihan dengan nenek itu. Meski sebenarnya aku sendiri tidak tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu sehingga kedua nenek itu saling membenci. Bu, ngapain di sini? Ayo pulang. Om Arman tiba-tiba saja datang menghampiri ibunya. Mungkin tadi nenek Aminah datang sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan nenek kepada keluarganya. Bagus kamu datang ke sini. Sana, bawa ibumu yang sudah tua bangka ini menjauh dari hadapanku. Aku tidak tahan melihat wajahnya yang keriput ini. Hina nenek. Tangannya menunjuk-nunjuk nenek Aminah. Tua bangka. Lebih baik aku menjadi tua bangka dan mati daripada cantik selamanya tapi harus mengabdi pada setan. Aku kasihan sekali padamu, Rayu. Ejek nenek Aminah. Ya sudah, mati saja sana. Nenek terkekeh. Ayo bu, kita pulang, ajak Om Arman. Nenek Aminah hanya menurut lalu pergi. Tapi sebelum pergi, nenek Aminah sempat mengancam akan menghancurkan nenek beserta keluarganya. Aku merinding mendengar hal itu. Padahal nenek Aminah adalah istri dari almarhum Kiai Samsul. Tapi sikapnya tidak mencerminkan seorang kiai atau istri dari seorang kiai. Mungkin karena nenek Rayu yang memang sudah terlewat batas terhadap keluarganya, sehingga beliau bersikap seperti itu kepada kami. Entahlah, itu baru dugaanku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.